Pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya perusahaan menilai kinerja tiap divisi? Apakah cukup dilihat dari rajin atau tidaknya aja? Ternyata tidak sesederhana itu. Bayangin kamu kerja di satu perusahaan, kamu sudah capek produksi barang, tapi pas dijual ke divisi lain mereka bilang kemahalan. Di sisi lain, kamu juga butuh untung. Tapi kalau harga diturunin, kinerja kamu jadi jelek. Nah, pertanyaannya sebenarnya harga yang adil itu seperti apa sih? Dan kenapa satu keputusan harga bisa memengaruhi kinerja, bahkan memicu konflik dalam perusahaan? Ternyata dalam akuntansi manajemen, hal ini berkaitan dengan sistem yang disebut akuntansi pertanggungjawaban yang membagi perusahaan menjadi beberapa pusat tanggung jawab. Selain itu, ada juga harga transfer, yang mana berperan dalam menentukan laba, menilai kinerja, dan bahkan bisa memicu konflik antar divisi. Dan yang menariknya, konsep ini memang paling sering diterapkan pada perusahaan besar yang memiliki banyak divisi. Namun, secara prinsip, konsep ini juga relevan untuk semua skala usaha, hanya saja tingkat kompleksitas penerapannya yang berbeda. Nah, di video ini kita akan bahas mulai dari konsep dasar sampai ke contoh kasus. Tiap divisi punya tanggung jawab dan penilaian yang berbeda. Dalam akuntansi manajemen, hal ini dijelaskan melalui sistem yang disebut akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem untuk mengukur, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja berdasarkan tiap divisi. Tujuannya bukan cuma buat nilai, tapi juga untuk mengendalikan kinerja, menilai kontribusi tiap divisi, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Nah, supaya lebih jelas, kita bahas dulu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban yang jadi dasar penilaian kinerja ini. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, perusahaan dibagi menjadi beberapa bagian yang disebut pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah bagian dalam perusahaan yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas kinerja tertentu. Jadi, intinya setiap divisi itu punya tugas masing-masing dan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya. Pusat pertanggungjawaban terbagi jadi 4 jenis dan masing-masing punya cara penilaian yang berbeda-beda tergantung jenis pusatnya. Pertama, cost center atau pusat biaya. Di sini, manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya yang dikeluarkan tanpa memperhatikan pendapatan atau laba. Penilaiannya berdasarkan efisiensi biaya, pengendalian anggaran, serta perbandingan antara anggaran dan realisasi. Contohnya, bagian produksi, bagian administrasi, dan bagian gudang. Yang dinilai itu bukan laba, tapi apakah biaya sesuai anggaran dan apakah efisien atau tidak. Jadi, misalnya bagian produksi dikasih anggaran 10 juta, tapi bisa menyelesaikan pekerjaan dengan 8 juta saja. Berarti mereka efisien dan kinerjanya dinilai baik. Jadi di sini yang penting bukan untung, tapi bagaimana mengendalikan biaya secara efektif. Yang kedua yaitu pusat pendapatan atau yang biasa disebut dengan revenue center. Di sini manajer hanya bertanggung jawab terhadap pendapatan ataupun penjualan tanpa memperhatikan biaya. Loh, kok biaya nggak dihitung, Mel? Karena fokusnya cuma seberapa besar sih penjualan yang bisa dicapai. Penilaiannya berdasarkan jumlah penjualan, pertumbuhan pendapatan, dan juga pencapaian target penjualan. Contohnya apa, Mel? Contohnya bagian pemasaran dan juga sales. Misalnya, target penjualan 100 unit tapi berhasil jual 150 unit. Berarti kinerjanya bagus dong. Walaupun penjualan tinggi, belum tentu labanya juga tinggi karena biaya tidak diperhitungkan di sini. Berarti yang penting aku dulu ya, Mel. Urusan biaya belakangan. Ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya ada pusat laba atau profit center. Jadi di sini manajer bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya. Jadi yang dinilai adalah laba. Penilaiannya berdasarkan besar kecilnya laba, kemampuan mengendalikan biaya, dan peningkatan pendapatan. Berarti lebih lengkap dibanding pusat pendapatan ya? Contohnya apa aja, Mah? Betul, contohnya cabang perusahaan dan unit bisnis. Misalnya, penjualan naik tapi biaya juga naik. Labanya tetap, kinerjanya dinilai kurang optimal.
Jadi pusat laba harus bisa menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya. Yang terakhir, pusat investasi. Ini yang paling luas tanggung jawabnya. Manajer bertanggung jawab atas laba, biaya, dan penggunaan aset atau investasi. Penilaiannya menggunakan ROI atau Return on Investment dan Residual Income. Contohnya, divisi besar dalam perusahaan dan anak perusahaan. Misalnya, suatu divisi menghasilkan laba yang besar, tapi menggunakan aset yang sangat besar juga. Belum tentu efisien, karena di sini yang dinilai bukan cuma untung, tapi juga seberapa efisien modal yang digunakan. Nah, khusus untuk pusat investasi, kita tidak cukup hanya melihat laba saja. Makanya digunakan ukuran seperti ROI dan Residual Income. ROI atau Return on Investment adalah ukuran untuk melihat seberapa besar laba yang dihasilkan dari aset yang digunakan. Sederhananya, modal yang dipakai itu menghasilkan keuntungan seberapa besar. ROI juga dipengaruhi oleh margin laba dan perputaran aset. Kita membandingkan antara laba dengan modal atau aset yang dipakai. Semakin tinggi ROI, berarti semakin efisien penggunaan asetnya. ROI tinggi, maka kinerja dinilai bagus. Sedangkan ROI rendah, maka kinerja dinilai kurang efisien. Tapi ada satu masalah, kadang ROI bisa menyesatkan. Makanya kita butuh ukuran lain yang lebih realistis, yaitu Residual Income. Residual Income adalah laba yang sudah dikurangi dengan biaya modal. Kalau residual income positif, berarti divisi tersebut benar-benar menghasilkan nilai tambah. Misalnya, ada dua divisi dalam satu perusahaan. Divisi A, laba 20 juta, investasi 100 juta. Divisi B, laba 15 juta, investasi 50 juta. Sekarang kita hitung ROI-nya. Divisi A 20 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 20%. Divisi B 15 dibagi 50 dikali 100% hasilnya 30%. Wah, berarti divisi B lebih bagus dong, Mel. Kalau pakai ROI saja sih iya, karena persentasenya lebih tinggi. Tapi coba kita lihat pakai residual income. Misal biaya modal 10%, di divisi A 20 juta dikurang 10% dikali 100 juta sama dengan 10 juta. Di divisi B 15 juta dikurang 10% dikali 50 juta sama dengan 10 juta. Kok hasilnya sama? Nah, ini poin pentingnya. ROI bilang divisi B lebih unggul, tapi RI bilang keduanya sama-sama menghasilkan nilai tambah. Jadi perbedaan ROI dan residual income adalah ROI fokus ke efisiensi dalam bentuk persentase, sedangkan residual income fokus ke nilai nyata atau rupiah. Karena itu, ROI bisa menyesatkan jika hanya melihat persentase, sedangkan residual income lebih mencerminkan kontribusi real terhadap perusahaan. Jadi intinya, yang kelihatan lebih tinggi belum tentu lebih bermanfaat. Nah, sekarang bayangin kalau hasil penilaian ini dipengaruhi oleh harga antar divisi. Dalam perusahaan, transaksi antar divisi itu nggak gratis. Ada harga yang harus ditentukan. Dan harga itu disebut harga transfer. Harga transfer adalah harga yang digunakan dalam transaksi antar divisi dalam satu perusahaan. Walaupun masih satu perusahaan, setiap divisi dianggap seperti unit bisnis tersendiri. Makanya, harga ini akan menentukan laba tiap divisi dan penilaian kinerja mereka. Dalam menentukan harga transfer, ada 3 metode utama yang digunakan perusahaan dan masing-masing punya cara kerja, kelebihan, dan kelemahan yang berbeda. Metode pertama adalah harga pasar. Artinya, harga antar divisi mengikuti harga yang berlaku di pasar luar. Misalnya, di luar barang dijual 5.000, maka antar divisi juga pakai 5.000. Metode ini dianggap paling objektif dan mendukung penilaian kinerja yang adil.
Tapi tidak selalu bisa digunakan karena tidak semua produk punya pasar aktif atau harganya bisa fluktuatif. Oke, kalau nggak ada harga pasar gimana? Bisa pakai metode kedua, yaitu harga biaya. Artinya, harga ditentukan dari biaya produksi. Misalnya, biaya produksi Rp3.000 ditambah margin jadi Rp4.000. Kalau dua-duanya nggak cocok, Ya tinggal nego aja. Metode ketiga adalah harga negosiasi. Artinya, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara divisi penjual dan pembeli. Betul, dan biasanya harga akan berada di antara harga minimum dan harga maksimum. Secara konsep, harga minimum sama dengan biaya variabel ditambah opportunity cost. Jadi, metode ini paling fleksibel tapi bisa memakan waktu dan menimbulkan konflik. Sudah? Jadi intinya, menentukan harga transfer itu bukan sekedar menentukan angka, tapi menentukan keadilan, kinerja, dan arah keputusan perusahaan.